Langit Jakarta pagi itu tampak abu-abu, seolah ikut merasakan kegelisahan yang menyelimuti sebuah kantor megah di kawasan pusat kekuasaan. Suasana biasanya sibuk, namun hari itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Agus Harimurti Yudhoyono tiba lebih awal dari jadwal. Setelan jasnya rapi, wajahnya tenang, tetapi ada firasat aneh yang tak bisa ia jelaskan sejak bangun tidur. Ia merasa hari ini tidak akan berjalan seperti hari-hari sebelumnya. Di atas meja kerjanya tergeletak sebuah map coklat tebal dengan cap negara. Tidak ada pesan pengantar, tidak ada nama pengirim. Keberadaannya terasa mencolok, seolah sengaja diletakkan untuk langsung menarik perhatiannya. AHY duduk perlahan dan menatap map itu beberapa saat. Pikirannya berkelana pada berbagai peristiwa yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir, konflik yang mulai memanas, dan bisik-bisik yang semakin sering ia dengar. Dengan tangan yang tetap terkontrol, ia membuka map tersebut. Selembar surat resmi muncul, bahasanya kaku, dingin, dan sangat formal. Setiap kalimatnya terasa seperti palu yang menghantam dadanya. Matanya berhenti pada satu frasa yang membuat napasnya tertahan. Dicopot dengan tidak hormat. Kalimat singkat itu seakan menghapus semua perjalanan panjang yang telah ia lalui. Ruangan mendadak terasa sempit. Suara pendingin udara berdengung samar, sementara detak jam di dinding terdengar semakin keras di telinganya. AHY menarik napas panjang, berusaha menjaga kendali atas emosinya. Tak lama kemudian, ponselnya bergetar. Pesan demi pesan masuk tanpa henti. Sebagian bernada kaget, sebagian penuh simpati, dan sebagian lagi sekadar ingin memastikan kebenaran kabar yang mulai bocor. Dari balik kaca jendela, ia melihat aktivitas di luar kantor mulai ramai. Beberapa staf tampak gelisah, sesekali melirik ke arah ruangannya, seolah menunggu reaksi dari dalam. AHY berdiri dan berjalan mendekati jendela. Ia teringat sumpah, janji, dan mimpi besar yang dulu ia bangun dengan penuh keyakinan. Semua itu kini terasa rapuh oleh satu keputusan. Ia tahu, surat ini bukan sekadar akhir dari sebuah jabatan. Ini adalah pesan politik yang tajam dan terencana, tanda bahwa pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Dengan ekspresi yang kembali tenang, ia merapikan surat itu dan memasukkannya kembali ke dalam map. Tidak ada amarah yang ditunjukkan, hanya tekad yang perlahan mengeras. Pagi itu menandai perubahan besar dalam hidup AHY. Bukan sekadar kehilangan posisi, melainkan awal dari badai politik yang akan mengguncang banyak pihak. Di dalam hatinya, ia berbisik pelan, bahwa kejatuhan ini tidak akan menjadi akhir cerita. Justru dari titik terendah inilah, segalanya akan ditentukan selanjutnya. Malam sebelum surat itu tiba, sebuah gedung tua yang jarang tersorot kamera tampak lebih hidup dari biasanya. Lampu-lampu di lantai atas menyala hingga lewat tengah malam, menandakan ada sesuatu yang sedang dirundingkan secara serius. Satu persatu mobil hitam berpelat khusus memasuki area parkir dengan penjagaan ketat. Tidak ada pengawalan terbuka, tidak ada tanda-tanda resmi. Pertemuan ini dirancang agar tak meninggalkan jejak. Di dalam ruangan rapat, udara terasa dingin meski pendingin ruangan tidak terlalu tinggi. Beberapa tokoh penting duduk mengelilingi meja panjang, sebagian menunduk pada berkas, sebagian lain saling bertukar pandang penuh kehati-hatian. Nama AHY disebut untuk pertama kalinya dengan nada datar. Tidak ada emosi, seolah yang dibahas bukan manusia, melainkan sekadar variabel politik yang harus disingkirkan. Salah satu peserta rapat memaparkan laporan panjang tentang pergerakan internal, manuver diam-diam, dan potensi ancaman di masa depan. Setiap kalimatnya disertai grafik dan dokumen pendukung. Beberapa kepala mengangguk pelan, yang lain terdiam, menimbang. Untung rugi. Tidak ada yang benar-benar membela, karena pada titik ini, posisi aman lebih berharga daripada loyalitas. Seorang tokoh senior akhirnya angkat bicara. Suaranya tenang, tetapi syarat tekanan. Ia mengatakan bahwa ketegasan diperlukan, dan keputusan harus diambil sebelum situasi semakin sulit dikendalikan. Kata, tidak hormat, muncul dalam diskusi itu. Awalnya terdengar ekstrim, namun perlahan berubah menjadi opsi paling masuk akal bagi mereka yang ingin memberi efek jera. Perdebatan berlangsung singkat namun tajam. Setiap argumen dilontarkan dengan bahasa rapi, tapi maknanya keras. Ini bukan soal benar atau salah, melainkan siapa yang bertahan. Tanpa pemungutan suara terbuka, kesepakatan tercapai. Keputusan disepakati secara diam-diam, seolah sudah ditakdirkan sejak awal rapat dimulai. Jam menunjukkan hampir pukul 2 dini hari ketika map coklat itu disiapkan. Surat dicetak,
ditandatangani, dan distempel tanpa seremoni apapun. Tidak ada sorak kemenangan, justru keheningan panjang menyelimuti ruangan, seakan semua orang sadar bahwa keputusan ini akan menimbulkan gelombang besar. Satu persatu peserta rapat meninggalkan gedung lewat pintu berbeda. Malam kembali sunyi, menyimpan rahasia yang akan meledak keesokan paginya. Sementara itu, jauh dari gedung tersebut, AHY terlelap tanpa mengetahui bahwa nasibnya telah diputuskan, bukan di hadapannya, tetapi di balik pintu yang tertutup rapat. Pagi setelah keputusan itu, suasana politik Jakarta berubah drastis. Isu yang semula hanya berupa bisik-bisik langsung menjelma menjadi tajuk utama di berbagai media. Sumber anonim mulai bermunculan, mengklaim memiliki dokumen rahasia terkait dugaan pelanggaran serius yang dilakukan AHY. Dokumen itu tersebar cepat, lebih cepat dari klarifikasi apapun. Tuduhan pertama menyangkut pelanggaran etik. Disebutkan adanya pertemuan-pertemuan tertutup yang tidak pernah dilaporkan secara resmi, seolah ada agenda ganda yang disembunyikan. Tak berhenti di situ, isu konflik kepentingan ikut menyeruak. Nama-nama pengusaha besar diseret, lengkap dengan alur cerita yang tampak rapi dan terstruktur. Beberapa analis politik tampil di layar televisi sejak pagi. Mereka berbicara panjang lebar, menafsirkan setiap poin tuduhan seakan semuanya sudah terbukti. Media sosial berubah menjadi arena pengadilan massal. Tagar yang menyerang AHY naik ke puncak tren, bersaing dengan tagar pembelaan dari para pendukung setianya. Sebagian akun menuntut transparansi, sementara yang lain langsung menjatuhkan vonis. Fakta dan opini bercampur tanpa batas yang jelas. Di internal institusi, suasana membeku. Rekan-rekan yang dulu biasa menyapanya kini memilih diam, menjaga jarak, dan menghindari keterkaitan apapun dengan namanya. AHY sendiri memilih tidak langsung muncul ke publik. Ia membaca semua tuduhan dengan kepala dingin, mengetahui bahwa bantahan tergesa justru bisa menjadi bumerang. Baginya, pola serangan ini terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Tuduhan datang berlapis, terukur, dan tepat sasaran, seperti sebuah operasi yang telah lama disiapkan. Ia menyadari bahwa kebenaran seringkali kalah cepat dibanding narasi. Sekali opini terbentuk, membalikkan keadaan membutuhkan lebih dari sekadar penjelasan. Sore hari, beberapa tokoh yang dulu dekat mulai memberi pernyataan samar. Tidak membela, tidak juga menyerang, tetapi cukup jelas menunjukkan posisi aman mereka. Malam pun tiba dengan suasana semakin panas. Tuduhan itu kini bukan sekadar isu, melainkan senjata politik yang siap digunakan untuk menghancurkan sepenuhnya. AHY menutup hari itu dengan kesadaran pahit, bahwa serangan belum selesai. Justru inilah awal dari gelombang yang akan menentukan nasibnya ke depan. Siang itu, ruang konferensi pers dipenuhi kamera dan mikrofon yang sudah siap. Sejak pagi, wajah-wajah tegang para jurnalis menandakan bahwa pengumuman yang akan disampaikan bukan sesuatu yang biasa. Seorang pejabat tinggi masuk dengan langkah terukur. Ia membawa map yang sama warnanya seperti yang ada di meja AHY, menambah kesan bahwa semua ini telah diatur dengan rapi. Tanpa basa-basi panjang, pernyataan resmi dibacakan. Setiap kata dipilih dengan hati-hati, namun maknanya tetap keras dan tak memberi ruang tafsir lain. Nama AHY disebut secara lengkap, diikuti kalimat yang membuat ruangan seketika hening. Keputusan pencopotan itu dinyatakan berlaku efektif sejak saat itu juga. Frasa, dengan tidak hormat, terdengar jelas dan tegas. Beberapa jurnalis saling pandang, seolah memastikan mereka tidak salah dengar. Tidak ada penjelasan rinci mengenai proses atau pembelaan. Hanya alasan normatif dan aturan yang disebutkan, cukup untuk melegitimasi keputusan di mata formalitas hukum. Di luar gedung, kerumunan mulai terbentuk. Sebagian berteriak kecewa, sebagian lagi hanya diam dengan ekspresi tak percaya. Keputusan itu dengan cepat menyebar ke seluruh negeri. Layar televisi, notifikasi ponsel, dan judul-judul berita serempak memuat kalimat yang sama. Bagi banyak orang, pencopotan ini terasa mendadak. Bagi sebagian lain, ini dianggap sebagai puncak dari konflik yang telah lama membara. Beberapa tokoh langsung angkat bicara, memberi dukungan pada keputusan tersebut. Namun ada pula yang memilih bungkam, takut ikut terseret arus. Di tempat terpisah, AHY menerima kabar itu tanpa kata. Ia sudah menduganya, namun tetap merasakan beban berat yang jatuh seketika. Ia tahu, keputusan ini bukan sekadar sanksi administratif. Ini adalah simbol pemisahan total, pesan keras bahwa pintu kekuasaan ditutup tanpa kompromi. Sore itu,
Sejarah politik mencatat satu peristiwa besar. Seorang tokoh dicopot bukan dengan penghargaan, melainkan dengan stigma yang sengaja ditinggalkan. Setelah pengumuman itu, banyak pihak menunggu satu hal dengan penuh rasa penasaran. Bagaimana reaksi AHY setelah dicopot dengan cara yang begitu keras dan terbuka? Beberapa media sudah bersiap di depan kediamannya sejak sore. Kamera menyala, reporter berbisik, dan spekulasi beredar liar tentang kemungkinan kemarahannya. Namun yang muncul justru sesuatu yang tak terduga. AHY keluar dengan langkah tenang, wajahnya datar, tanpa gestur emosi berlebihan sedikitpun. Ia berdiri di hadapan wartawan tanpa podium mewah, tanpa latar simbol kekuasaan. Hanya dirinya sendiri, berdiri sebagai pribadi, bukan jabatan. Kalimat pertamanya singkat. Ia mengatakan menerima keputusan tersebut sebagai bagian dari risiko politik, meskipun tidak berarti ia mengakui semua tuduhan yang diarahkan kepadanya. Nada bicaranya stabil, nyaris dingin. Tidak ada serangan balik, tidak ada ungkapan dendam, seolah ia sengaja menahan sesuatu yang lebih besar. Justru ketenangan itulah yang membuat banyak orang terkejut. Lawan-lawannya mengira ia akan meledak atau membuat pernyataan provokatif. Ia hanya menyebut satu hal yang kemudian dikutip luas. Bahwa kekuasaan bisa mencopot jabatan, tetapi tidak bisa mencopot kebenaran. Pernyataan itu menyebar cepat. Pendukungnya merasa mendapat harapan baru, sementara para penentang justru mulai waspada. Di media sosial, suasana berubah. Tagar pembelaan kembali naik, kali ini dengan narasi bahwa AHY sedang dizalimi secara sistematis. Beberapa tokoh publik mulai memberikan dukungan terbuka. Mereka tidak membantah keputusan negara, tetapi mempertanyakan proses dan keadilan di baliknya. Di internal lingkaran terdekatnya, reaksi lebih emosional. Ada kemarahan, ada kekecewaan, namun AHY justru meminta semua orang tetap tenang. Ia paham bahwa reaksi hari ini akan menentukan posisinya di masa depan. Sedikit saja salah langkah, semua akan berakhir sia-sia. Malam itu, publik menyadari satu hal penting. Pencopotan itu belum tentu mematikan AHY, mungkin justru sedang membentuknya menjadi sesuatu yang baru. Keesokan harinya, gejolak terasa paling kuat di tubuh partai. Kantor-kantor daerah dipenuhi bisik-bisik, rapat mendadak digelar di berbagai tingkatan tanpa koordinasi pusat. Sebagian kader merasa pencopotan AHY adalah penghinaan terhadap partai. Mereka menganggap keputusan itu bukan sekadar sanksi personal, melainkan serangan langsung terhadap marwah organisasi. Di sisi lain, kelompok yang lebih pragmatis mulai mengambil jarak. Mereka khawatir jika terus membela, nasib serupa akan menimpa posisi dan karir mereka sendiri. Rapat internal berubah menjadi arena debat panas. Suara meninggi, meja diketuk, dan nama AHY disebut dengan emosi yang berbeda-beda di setiap kubu. Beberapa pengurus senior mencoba menenangkan suasana, tapi justru terlihat gamang. Ketegasan mereka dipertanyakan, loyalitas mereka diragukan. Spanduk dukungan terhadap AHY muncul di depan beberapa kantor daerah. Namun tak lama kemudian, ada pula spanduk yang diturunkan secara diam-diam atas perintah tak tertulis. Media mencium konflik ini sebagai drama baru. Narasi, partai pecah, mulai ramai diberitakan, memperbesar keretakan yang sebenarnya masih bisa disatukan. Telepon antar elit partai berdering tanpa henti. Ada yang meminta arahan, ada yang menawarkan kompromi, ada pula yang menyusun langkah sendiri. Nama pengganti mulai dibicarakan pelan-pelan. Belum resmi, tapi cukup jelas bahwa sebagian orang sudah bersiap untuk era tanpa AHY. Di tengah kekacauan itu, AHY memilih tidak mencampuri urusan internal secara terbuka. Ia tidak mengeluarkan instruksi, seolah ingin melihat siapa yang benar-benar setia. Sikap diamnya justru membuat peta kekuatan semakin terlihat jelas. Siapa yang bertahan, siapa yang berbalik, dan siapa yang menunggu kesempatan. Beberapa kader muda mendatangi AHY secara pribadi. Mereka menyampaikan dukungan dan janji akan tetap bersama apapun risikonya. Di titik itulah AHY memahami satu kenyataan pahit. Pencopotan itu tidak hanya menjatuhkannya, tetapi juga memisahkan kawan sejati dari mereka yang hanya percaya pada kekuasaan. Setelah hiruk-pikuk pernyataan dan konflik internal, suasana mendadak berubah senyap. Pemberitaan mulai berkurang, kamera tak lagi setia menunggu, seolah badai telah berlalu. AHY menghilang dari panggung publik. Tidak ada unggahan, tidak ada wawancara, bahkan lingkaran terdekatnya pun jarang muncul ke permukaan. Ia menghabiskan banyak waktu dalam kesunyian.
Membaca ulang dokumen, mengingat kembali setiap langkah politik yang pernah ia ambil, mencoba memahami di mana semuanya mulai berbelok. Beberapa sahabat lama datang tanpa publikasi. Percakapan berlangsung sederhana, tanpa strategi besar, hanya kejujuran dan refleksi yang terkadang terasa pahit. Di rumah, malam-malam terasa panjang. Tidak lagi diisi agenda padat atau rapat mendadak, melainkan pemikiran yang berulang tentang makna kekuasaan dan harga yang harus dibayar. AHY menyadari bahwa kehilangan jabatan justru memberinya jarak untuk melihat lebih jernih. Ia tidak lagi terikat protokol, tapi juga tak lagi dilindungi sistem. Sesekali ia membuka kembali pesan-pesan dukungan yang masuk diam-diam. Dari rakyat biasa, dari kader muda, dari mereka yang tak memiliki kepentingan apapun. Pesan-pesan itu menjadi pengingat bahwa pengaruh tidak selalu berasal dari kursi kekuasaan. Ada kekuatan lain yang lebih sunyi, namun bertahan lama. Sementara itu, di luar sana, lawan-lawan politiknya mulai lengah. Mereka mengira kesunyian ini adalah tanda menyerah. Padahal bagi AHY, diam bukan berarti berhenti. Kesunyian ini adalah ruang untuk menyusun ulang keyakinan dan arah langkah. Ia mulai menulis, mencatat, dan berdiskusi secara tertutup dengan orang-orang yang ia percaya penuh. Bukan untuk balas dendam, melainkan untuk kembali dengan cara berbeda. Tidak ada tenggat waktu, tidak ada tekanan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bergerak tanpa sorotan. Babak ini memang sunyi, tetapi justru di dalam kesunyian itulah, fondasi untuk masa depan mulai dibangun pelan-pelan. Suatu malam yang tenang, AHY menghadiri sebuah pertemuan kecil di tempat yang jauh dari hiruk-pikuk politik. Tidak ada atribut partai, tidak ada pengawalan resmi, hanya beberapa orang yang datang dengan keyakinan yang sama. Mereka duduk melingkar tanpa meja besar, tanpa pidato pembuka. Percakapan dimulai pelan, membahas keadaan bangsa, kepercayaan publik yang kian terkikis, dan luka politik yang dibiarkan terbuka. AHY lebih banyak mendengar daripada berbicara. Ia membiarkan orang-orang itu menyampaikan keresahan mereka, seolah ingin memahami kembali denyut yang selama ini tertutup protokol kekuasaan. Saat akhirnya ia berbicara, nadanya berbeda dari sebelumnya. Tidak ada bahasa elit, tidak ada jargon rumit. Hanya kejujuran tentang kejatuhan, dan pelajaran yang dipetik darinya. Ia mengatakan bahwa pencopotan itu telah membebaskannya dari ilusi. Bahwa kekuasaan tanpa keberanian hanya akan melahirkan ketakutan yang diwariskan. Orang-orang di ruangan itu menangkap sesuatu yang baru. Bukan ambisi kembalinya jabatan, melainkan tekad untuk membangun jalan lain. Perlawanan yang dimaksud bukan dalam bentuk serangan terbuka. Ia memilih jalur yang lebih sunyi, memperkuat basis, membangun kepercayaan satu persatu. Diskusi berlanjut hingga larut malam. Strategi dirancang sederhana, berangkat dari akar, tanpa mengulang kesalahan masa lalu. AHY tahu langkah ini penuh risiko. Tanpa perlindungan sistem, setiap gerakan harus diperhitungkan dengan lebih cermat. Namun justru disitulah letak kebebasannya. Tidak ada lagi bayang-bayang jabatan yang harus dijaga, tidak ada kompromi yang mengikat lidah. Kabar tentang pertemuan itu tidak pernah bocor. Tapi dampaknya mulai terasa melalui percakapan kecil di banyak tempat. Beberapa lawan politik mulai mendengar gerakan samar. Mereka meremehkan, menganggapnya tidak berbahaya. Padahal, benih perubahan tidak selalu lahir dalam sorotan besar. Ia tumbuh diam-diam, menunggu waktu yang tepat. Bab ini menutup satu perjalanan, sekaligus membuka jalan baru. Kejatuhan AHY bukan lagi cerita tentang akhir, melainkan tentang awal dari perlawanan yang lebih matang.